Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rensmart, kantor konsultan HKI terdaftar di Indonesia. Kali ini kita akan membahas dan berbagi informasi ya kepada para pelaku usaha UKM terkait bagaimana cara mendaftarkan merek menggunakan jalur permohonan UKM ya. UKM adalah usaha kecil menengah atau disingkat juga UMKM, usaha mikro kecil menengah ya. Kenapa dikatakan UKM ya? Karena pelaku usaha ataupun badan usaha milik perorangan memiliki kekayaan kurang dari 1 miliar ya. Jadi untuk proses pendaftaran merek itu diberikan keringanan kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya menggunakan jalur UKM. Nah, bagaimana caranya mendaftarkannya? Tentu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan otoritas badan yang berwenang memeriksa, menerima, dan mengeluarkan sertifikat merek. Ya, apa aja itu syarat-syaratnya? Syarat-syarat pendaftaran merek untuk UKM ya. Pertama adalah identitas pemohon daripada si pemerek ya, pelaku usaha ya. Nah, identitasnya berupa KTP ya. Kemudian logonya atau merek yang mau didaftarkan harus sudah punya dulu ya. Kalau belum dibuat dulu ya logonya, apakah mereknya itu berupa logo atau berupa nama plus logo atau berupa gambar atau berupa susunan kata dan warna ya, atau berupa suara atau berupa hologram atau juga berupa 3 dimensi ya, atau kombinasi dari unsur gambar dan unsur kata. Itu tergantung dari si pemohon merek mau menggunakan tanda pengenal terhadap barang atau jasanya itu dalam bentuk seperti apa tandanya ya. Nah, setelah punya, pelaku usaha harus menentukan dulu kelas barang atau jasa. Apa sih itu kelas barang atau jasa? Kelas barang atau jasa adalah sistem pengelompokan ya, sistem pengelompokan jenis-jenis barang atau jenis jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha ya, dikelompokkan berdasarkan NICE classification. Nah, ini mengacunya kepada aturan yang ada di bawah naungan Badan WIPO. WIPO itu adalah World Intellectual Property Organization, itu organisasi haki sedunia. Nah, sistem klasifikasi merek ini atau dikenal juga dengan kelas barang atau jasa itu berlaku internasional ya. Jadi terdiri dari 45 kelas barang atau jasa. Kelas 1 sampai kelas 3 4 itu adalah kelas barang ya. Jadi masing-masing kelas itu terdiri dari ratusan bahkan ribuan jenis barang. Nah, kalau kelas jasa itu dari kelas 35 sampai dengan kelas 45. Nah, itu juga masing-masing kelas tersebut ya terdiri dari ratusan bahkan ribuan jenis jasa. Nah, di mana bisa kita melihat list daripada jenis barang atau jasa masing-masing kelas tersebut? Nah, jadi pelaku usaha bisa melakukan pengecekannya di laman DGIP ya. DGIP itu adalah Direktorat Jenderal Intelektual Properti ya, atau DJKI. Bisa diketik di www ya .skm .dgip dot ya titik atau dot ya .go.id. Nanti saya tuliskan di bawah ini ya di deskripsi YouTube-nya. Silahkan pelaku usaha melakukan akses ke sana. Nah, nanti di sebelah kirinya itu ada tampilannya ya. Kalau sudah diklik, klik OK, muncul tampilannya. Sebelah kirinya itu adalah kolom kelas-kelasnya.
Nah, sebelah kanan itu ada kolom untuk pencarian. Jadi, kalau mau lihat masing-masing kelas tinggal diklik saja kelasnya akan muncul nanti ratusan atau ribuan kelas, ribuan jenis barang atau jasa. Atau kalau tidak mau melakukan pencarian satu demi satu, mau secara cepat, tinggal diketikkan aja di kolomnya jenis barang atau jasanya apa, nanti akan muncul di enter ya, nanti akan muncul kelasnya di sebelah kanannya. Jadi tinggal dipilih jenis barang atau jasa yang sesuai dengan merek yang mau kita daftarkan, itu kita lekatkan pada barang atau jasa apa. Nah, setelah diketahui kelas barang atau jasanya ya, baru pelaku usaha akan mengetahui berapa biaya yang akan dibayarkan. Karena penentuan kelas itu penting ya, penting untuk perlindungan yang kita mohonkan itu mereknya dilekatkan pada barang atau jasa apa, kelas berapa, nah kaitannya nanti di pembayaran seperti itu. Nah, endingnya kita mintakan permintaan perlindungan daripada merek ini adalah bukti kepemilikan bahwa merek itu adalah merek kita. Apa itu? Sertifikat merek yang akan dikeluarkan oleh DJKI. Nah, jadi penting diketahui ya, ditentukan dari awal jenis barang atau jasanya itu apa ya yang kita mohonkan, kemudian kelasnya kelas berapa, mereknya apa. Jadi nanti itu akan tercantum di dalam formulir permohonan. Nah, jika disetujui akan muncullah formulir permohonan itu menjadi sertifikat merek. Nah, sertifikat merek ini adalah hak eksklusifnya yang diberikan oleh negara ya untuk menggunakan ya atau memberikan izin kepada pihak lain terkait merek yang kita miliki. Nah, ini penting ya. Jadi, kalau ada pelaku usaha mengatakan bahwa saya daftar merek yang penting daftar saja ya. Biar nggak ada orang lain yang menggunakan. Betul. Tapi sistem pendaftaran merek itu harus ditentukan kelas barang atau jasanya, mau dimohonkan atau mau dimintakan perlindungan di kelas barang atau jasa apa saja. Begitu. Jadi kalau misalnya usaha kita seperti kita ya, Rangemark gitu ya mereknya. Ini kan kita lindungi di kelas 45 ya. Jenis jasanya adalah memberikan konsultasi hak kekayaan intelektual atau memberikan layanan hak kekayaan intelektual ya. Jadi kalau misalnya ada pihak lain yang menggunakan merek Rangemark di kelas pupuk misalnya gitu ya, kita tidak bisa melakukan tuntutan. Kenapa? Karena di sertifikat kita tidak melindungi merek Rangemark di kelas pupuk gitu ya. Kelas pupuk itu di kelas 1 ya, jenis barang pupuk. Nah, begitu juga dengan pelaku usaha yang lainnya. Jadi tidak bisa kita mengklaim bahwa ketika kita sudah memiliki sertifikat merek, maka kita bisa menuntut orang lain siapa saja yang menggunakan merek kita ya tanpa izin untuk kelas barang atau jasa apa saja. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi perlindungannya adalah sesuai dengan jenis barang atau jasa kelas yang kita mohonkan. Jadi di sini harus hati-hati memilih gitu ya, harus benar-benar dicek usahanya apa saja ya, mereknya mau dilekatkan pada barang apa saja. Nah, boleh jadi barang-barang yang akan kita lekatkan mereknya bisa terdiri dari lebih dari satu kelas gitu. Nah, contoh misalnya usaha jasa pengiriman barang ya. Pengiriman barang itu masuknya di kelas 39. Nanti bisa pelaku usaha lihat ya di laman yang tadi saya sebutkan itu masuknya kelas 39. Nah, pelaku usaha ini ingin melindungi mereknya di jenis jasa pengiriman, kemudian dia pakai juga mereknya itu dilekatkan pada stiker-stiker ya. Apakah itu stiker buat di mobil, apakah itu stiker buat di produk-produk yang akan dia tempelkan menggunakan mereknya tersebut gitu ya, atau di kop surat atau di stempel kayak gitu ya, atau di brosur. Nah, kemudian dia juga menggunakan mereknya ini untuk jasa pemesanan barang melalui internet gitu ya. Nah, jadi siapa yang menggunakan jasa pengirimannya itu boleh memesan melalui internet ya. Nah, itu juga dia gunakan mereknya di situ. Nah, kemudian dia membuat juga merek itu dia buat aplikasi ya. Jadi orang lain itu jika mau memesan bisa menggunakan aplikasinya. Seperti itu, nah aplikasinya dipakai dengan merek yang sama dengan jasa pengiriman di kelas 39. Nah, ini terdiri dari beberapa kelas. Nah, katakanlah ya mereknya adalah
Tujuh Langit Logistik ya, jasa pengiriman Tujuh Langit Logistik. Nah, dia mendaftarkan itu untuk jasa pengiriman kelas 39. Nah, juga membuat websitenya untuk pemesanan ya. Pemesanan. Nah, pemesanan itu adanya di kelas 35 ya, atau dia bikin iklan juga ya, digital advertising itu masuk di kelas 35. Nah, untuk aplikasi masuk di kelas 9 ya. Untuk yang tadi stiker, kalau surat ya, ataupun dia bikin baliho, bikin spanduk, flyer gitu ya, itu masuknya di kelas 16 gitu. Jadi ada 4 kelas yang didaftarkan untuk satu merek. Nah, jadi harus didaftarkan ke empat-empatnya jika ingin menggunakan merek tersebut di setiap jenis barang atau jasa yang tadi saya sebutkan. Nah, ini penting. Nah, jadi didaftarkan, maka kan nanti akan terbit sertifikatnya adalah untuk 4 kelas perlindungannya. Jadi kalau ada pihak lain yang menggunakan tanpa izin merek jasa pengiriman Tujuh Langit Logistik di jasa pengiriman barang di kelas 39, maka pemiliknya bisa menggunakan bukti kepemilikan di sertifikat merek di kelas 39. Jika ada pihak lain yang menggunakan barangnya itu, merek itu ya, dilekatkan pada barang aplikasi yang mirip gitu ya, maka itu menggunakan bukti kepemilikan sertifikat merek di kelas 9. Begitu ya. Jadi tidak bisa untuk satu kali mendaftar untuk melindungi semua kelas gitu ya. Nah, bisa saja jika pelaku usaha mendaftarkan merek itu untuk di semua kelas. Jadi didaftarkan semua ke 45 kelas. Nah, nanti kaitannya adalah di biayanya ya. Di biaya pendaftaran mereknya, karena sistem pendaftaran merek itu biayanya adalah per merek per kelas. Meskipun mereknya sama tapi kelasnya berbeda, itu dihitung berbeda ya. Jadi kelasnya yang dihitung nilainya seperti itu. Apalagi kalau mereknya berbeda-beda setiap kelas seperti itu. Nah, ini penting ya ditentukan. Nah, setelah ditentukan ya, jadi saran kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ya kepada pelaku usaha ya, baik itu pelaku usaha UKM maupun non UKM. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menghindari penolakan ya dari DJKI. Karena apa? Tidak semua merek yang kita mohonkan itu disetujui untuk didaftar ya. Ada yang merek itu ditolak ya, atau merek itu tidak dapat didaftar ya dengan alasan pasal 20 atau pasal 21 yang ada di Undang-Undang Merek Nomor 20 tahun 2016 ya. Jadi penting kenapa? Karena jika nanti dilakukan penolakan ya, ataupun adanya pengajuan keberatan dari pihak lain pada masa pengumuman, maka pelaku usaha akan melakukan upaya-upaya ya jika masih ingin mempertahankan permohonan mereknya tersebut gitu ya. Nah, tentu ini akan memakan waktu yang lama ya, dan juga ada biayanya juga ya, waktu biayanya jika menggunakan nanti konsultan gitu ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah jika misalnya Bapak Ibu tidak mau mempertahankan mereknya ya, karena adanya keberatan atau usulan tolak, yaitu artinya menerima ya, Bapak Ibu menerima adanya keberatan ataupun usulan penolakan, maka biaya yang sudah dibayarkan itu tidak dapat dikembalikan ya. Jadi kalau mau mengajukan permohonan merek baru lagi ya harus bayar lagi dari awal gitu, dan prosesnya juga harus dari awal seperti itu. Nah, ini makanya penting untuk dilakukan penelusuran merek ya, atau pengecekan merek dan analisa merek. Nah, ini banyak yang melakukan pengecekan tapi tidak melakukan analisa gitu ya. Jadi penting itu untuk melakukan analisa, karena mengecek saja itu belum tentu benar. Benar dalam arti wah ini pasti diterima gitu ya. Nah, harus ada analisanya. Kenapa? Karena dalam undang-undang itu merek yang ditolak itu tidak harus dia sama secara keseluruhan ya, identik gitu ya dengan jenis barang atau jasanya, tapi jika terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek yang kita mohonkan,
ya dengan merek yang sudah terdaftar di DJKI atau yang sudah dimohonkan lebih dulu oleh DJKI ya dimohonkan lebih dulu ke DJKI ya oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, maka itu masuk dalam kategori merek yang bisa ditolak gitu. Nah, jadi itu penting untuk dilakukan pengecekan dan analisa ya. Setelah itu baru diurus ya, diurus surat keterangan rekomendasi ya. Ini bagi pelaku usaha UKM tuh harus memiliki ya, memiliki surat keterangan rekomendasi bahwa pelaku usaha tersebut adalah pelaku usaha UKM dengan merek yang mau didaftarkan untuk jenis barang atau jasanya apa. Itu harus disebutkan di dalam surat keterangan. Nah, siapa atau instansi mana yang boleh mengeluarkan surat keterangan rekomendasi. Nah, berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ya, instansi yang boleh mengeluarkan adalah Dinas Koperasi dan UKM setempat atau Dinas Perdagangan atau Dinas Perindustrian ya atau Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian atau Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi silakan Bapak Ibu mengajukan permohonan ya ke instansi tersebut. Nah, biasanya syarat untuk mendapatkan surat keterangan rekomendasi ya, contohnya misalnya ke Dinas Koperasi dan UKM setempat itu harus melampirkan surat permohonannya harus dilampirkan dengan identitas pemohon ya, kemudian nomor induk berusaha perorangan dan IUMK. IUMK itu izin usaha mikro kecil ya. Nah, NIB dan IUMK Bapak Ibu bisa akses di OSS ya, di sistem OSS itu gratis. Silahkan diakses di sana. Apabila nanti ada kendala, boleh konsultasi dengan kami, akan kami pandu. Ada beberapa pelaku usaha UKM yang kita pandu ya caranya. Itu alhamdulillah mereka dapat surat keterangannya gitu. Nah, setelah dapat surat itu, nah sebelumnya harus pastikan ya surat yang ada di dalam keterangan itu memuat ya nama dari kepala instansi yang mengeluarkan surat tersebut, kemudian identitas dari pelaku usaha UKM, nama mereknya dan jenis barang atau jasanya ya. Nanti boleh kalau mau minta contoh formatnya boleh di komen di sini ya atau menghubungi kita melalui WhatsApp juga boleh di 0852 65002214. Itu nanti kita akan kasih contoh formatnya yang dikeluarkan oleh DJKI untuk surat keterangannya gitu. Nah, setelah ada surat keterangan, kemudian ada label mereknya, ada KTP-nya, kemudian baru siapkan biayanya ya. Biayanya. Jadi kalau untuk pengajuan merek UKM itu biayanya 500.000 per satu merek per satu kelas gitu ya. Nah, jika dia lebih dari satu kelas, maka tinggal dikali saja. Dan kalau untuk UKM, kalau dia lebih dari satu kelas, maka harus urus lagi surat keterangan rekomendasinya. Karena satu surat itu hanya untuk satu merek, satu kelas. Gitu. Nah, setelah sudah ada itu, ya, Bapak Ibu siapkan surat pernyataan ya, surat pernyataan bahwa merek yang kita mohonkan, pernyataan UKM ya, bahwa merek yang kita mohonkan itu tidak meniru merek pihak lain gitu ya. Nah, itu ada formatnya juga yang diberikan oleh DJKI. Nah, jika Bapak Ibu membutuhkan, boleh kontak kita ya atau komen di YouTube ini nanti kita akan pandu, kita akan berikan. Nah, itu tinggal di isi saja identitasnya, nama, kemudian label merek, kemudian tanda tangan di atas materai 10.000. Nah, setelah itu baru di scan ya. Jadi KTP-nya di scan, kemudian surat pernyataannya juga di scan ya, pernyataan UKM-nya, surat keterangannya juga di scan ya. Jika sudah, maka tinggal kita persiapkan untuk akses pengajuan permohonan merek UKM. Nah, karena sekarang DJKI itu sudah mengeluarkan produk untuk semua pendaftaran kekayaan intelektual itu menggunakan online ya. Jadi tidak manual lagi, tidak harus lagi datang ke
DJKI. Jadi bisa di mana saja kita mengakses ya, sepanjang ada layanan internetnya ya, tinggal dibuka di lamannya adalah di merek.dgip.go.id. Nah, jika Bapak Ibu mau dimudahkan bisa menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual. Nanti jasa konsultan hak kekayaan intelektual akan menyiapkan itu semua, melakukan akses pendaftarannya, kemudian nanti akan memberikan bukti tanda penerimaan pendaftaran mereknya. Ya, jadi kalau menggunakan jasa konsultan itu persiapan persyaratan administratifnya itu akan dipandu gitu ya, akan disiapkan langsung oleh jasa konsultannya sehingga pada saat nanti tahap pemeriksaan formalitas itu akan lulus gitu ya. Jadi tidak ada lagi kekurangan persyaratan formalitas. Namun kalau misalnya mau urus sendiri juga boleh ya, jadi harus disiapkan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Nah, setelah diakses di situ jika belum punya akun, silahkan dibuat dulu akunnya, nanti ada panduannya ya. Kalau misalnya melalui DJKI, tentu akan melalui akun daripada DJKI. Nah, nanti itu akan diakses. Nah, ketika sudah diakses, tinggal dimasukkan data-datanya, form-form yang harus diisi ya, identitas dari si pemohon, kemudian identitas dari kuasa kalau menggunakan kuasanya ya itu biasanya dari akun konsultannya sudah sistematis ya muncul namanya gitu ya karena kan sudah ada database-nya di DJKI. Nah, kemudian diisikan label mereknya apa. Nah, satu lagi yang penting adalah tipe merek ya, tipe merek. Nah, tipe merek ini harus kita pilih ya terkait label merek yang ingin kita mohonkan. Nah, ada beberapa tipe. Tipe merek itu terdiri dari satu, itu adalah tipe merek nama atau kata saja. Jadi kata saja yang merek yang kita mohonkan. Misalnya kata Rensmart ya. Jadi kata Rensmartnya saja atau kata plus lukisan ya, kata dan lukisan. Kata dan lukisan contohnya seperti Rensmart juga. Rensmart dan lukisan. Lukisannya yang bentuk susunan dari hurufnya, kemudian ada susunan warna kombinasinya ya, kemudian bentuknya, gambarnya ya ada bergerigi ya, kemudian ada tulisan IPR Consultant. Nah, itu masuk dalam kata dan lukisan. Jadi lukisan atau logo itu sama ya dengan logo. Nah, atau lukisannya saja atau logonya saja gitu ya. Nah, kemudian ada namanya tipe merek suara. Nah, kalau Bapak Ibu sering membeli roti ya yang lewat-lewat ya, itu kan ada pakai membunyikan suara ya, ada nada di situ ya. Itu masuknya ke merek suara kalau ingin mendaftarkan ke merek suara itu bisa. Kemudian hologram, itu merek hologram. Biasanya kan ada di setiap produk itu ditempelkan hologram ya. Nah, itu juga bisa masuk tipe jenis mereknya adalah hologram atau tiga dimensi ya. Tiga dimensi jelas tuh nampak apa namanya itu bentuknya ya dari tiga dimensi. Nah, itu dipilih. Nah, setelah itu masukkan label mereknya, masukkan nama mereknya apa. Nah, ada kolom yang namanya deskripsi. Nah, kolom deskripsi ini adalah mengacu kepada arti merek. Kalau misalnya merek yang Bapak Ibu mohonkan itu ada artinya, baiknya disebutkan artinya ya, apakah secara konsep filosofinya bahwa biasanya kan ada merek itu dibuat berdasarkan singkatan dari nama pemohonnya seperti itu ya atau dari apa gitu ya perpaduan dari makna-makna apa. Nah, itu silahkan disebutkan uraiannya ya artinya. Ini saya sarankan kalau memang ada baiknya disebutkan karena fungsinya adalah untuk mengetahui nanti si pemeriksanya bahwa ini memiliki konsep, memiliki filosofi merek ini gitu. Merek ini genuine dari si pemilik mereknya, pemohon mereknya gitu. Karena banyak juga yang menuliskan itu kan hanya sebuah penamaan ya, jadi tidak ada arti di situ. Nah, padahal sebenarnya ada artinya, namun karena tidak dituliskan aja oleh si pemohon mereknya seperti itu. Nah, tentu kan akan nanti gunanya itu untuk jika misalnya Bapak Ibu mendapat surat usulan penolakan ya. Nah, usulan penolakan itu biasanya kan alasannya itu banyaknya itu dikarenakan mirip ya,
memiliki persamaan pada pokoknya. Nah, di situ bisa sebagai dasar ya bahwa merek Bapak Ibu tidak meniru karena ada konsep yang Bapak Ibu bikin sendiri ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ada gambar itu disebutkan, bukan gambar ya, warna ya, sorry, warna. Kalau ada warnanya disebutkan warnanya apa. Misalnya ada hair and smart itu ada warna hijau, ya kan? Ada warna putih, itu disebutkan di situ. Nah, setelah itu baru masuk ke pemilihan kelas nanti, pemilihan kelas. Nah, tadi kan udah tahu kelasnya kelas berapa, tinggal diklik kelasnya, udah tahu jenis barangnya atau jasanya, tinggal dipilih aja jenis barang atau jasanya. Ya, jadi ini harus sesuai dengan yang Bapak Ibu mohonkan. Jadi banyak yang klien kita itu yang konsul begini, saya sudah daftar Bu mereknya, udah ada sertifikat merek saya gitu ya di kelas katakanlah di kelas 35 gitu ya. Nah, 35 itu jenis barangnya yang dia mohonkan itu adalah digital advertising ya, periklanan digital. Nah, sekarang dia buka usaha toko online ya. Sekarang kan lagi marak ya toko online. Nah, dia pakai lagi merek yang sama itu. Nah, ini gimana Bu? Saya kan nggak perlu daftar lagi ya, katanya begitu ya. Saya bilang itu berdasarkan undang-undang ya, dasar kepemilikan Bapak di sertifikat itu adalah di jenis jasa digital advertising di kelas 35. Sedangkan untuk jasa toko online-nya Bapak tidak mohonkan ya. Jadi negara tidak memberikan perlindungan untuk merek Bapak di jenis jasa toko online. Nah, jadi gimana? Nah, jadi saran kita ya ajukan lagi permohonan merek baru, merek yang sama untuk kelas yang sama, tapi jenis barangnya adalah toko online. Begitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan penting dari awal ditentukan ya. Merek ini mau digunakan pada jenis barang atau jasa apa ya. Nanti akan dapat kelasnya. Nah, setelah itu baru dipilih, setelah dipilih ya baru kemudian di-upload ya, di-upload tadi KTP-nya, surat pernyataan UKM bermaterainya, kemudian surat keterangan rekomendasinya itu di-upload. Nah, setelah itu tinggal diklik OK, nanti akan muncul draft permohonan yang kita ajukan. Nah, itu dicek lagi nanti dari awal sampai semua ya sampai bawahnya itu ya formulirnya apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai baru kita tekan kirim ya. Jadi kalau tekan kirim berarti nanti tinggal nunggu beberapa saat akan muncul bukti daftar ya. Bukti daftar itu dibuktikan dengan adanya nomor permohonan dan tanggal penerimaan begitu. Nah, itu artinya sudah masuk permohonannya, tinggal menunggu proses pemeriksaan saja lagi yang di DJKI-nya gitu. Nah, ini ya penting. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, Bu, saya nggak mau ngurus lah surat keterangan karena saya nggak ada waktu gitu misalnya ya, ataupun merasa rumit begitu ya. Saya pakai yang jalur non UKM boleh gitu. Non UKM itu sama persyaratannya, hanya saja dia tidak perlu adanya surat keterangan dari Dinas Koperasi dan UKM atau Dinas Perdagangan atau Dinas Perindustrian. Jadi cukup dia pakai KTP-nya, laba mereknya, jenis barang, kemudian kelas ya, kemudian bikin surat pernyataan ya, tanda tangan di atas materai, bayar biayanya. Nah, ini biayanya beda kalau dia UKM dengan non UKM. Kalau non UKM itu bisa sampai 3 kali lipat ya, 1,8 juta ya per merek per satu kelas gitu. Nah, udah itu didaftarkan. Kalau menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual itu nanti akan dibantu disiapkan semuanya, termasuk pengecekan merek, analisanya itu akan dibantu ya dari awal persiapan sampai pendaftaran. Kemudian nanti selama masa pendaftaran itu akan dimonitoring oleh konsultannya karena proses pendaftaran merek ini tidak seketika kita ajukan, seketika itu keluar sertifikat merek ya. Namun ada rentang waktu yang harus kita tunggu ya, di mana DJKI melakukan proses pemeriksaan
dengan beberapa tahapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, itu minimal sejak kita daftarkan ya, yaitu terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal penerimaan itu sama dengan tanggal pengajuan hingga sertifikat itu terbit. Jika permohonan mereknya itu disetujui untuk didaftar, itu membutuhkan waktu kurang lebih 11 bulan. Ya, 11 bulan. Nah, itu pengalaman kita paling cepat adalah di 11 bulan. Apa saja tahapannya? Tahapannya itu dimulai dari pemeriksaan formalitas ya. Ini adalah pemeriksaan administratif, kemudian masuk ke tahap pengumuman itu selama 2 bulan, kemudian masuk ke pemeriksaan substantif itu 150 hari, baru nanti keputusan dari DJKI ya, apakah disetujui atau ditolak. Kemudian jika disetujui, terbit sertifikat merek itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Baru setelah itu di granted ya atau diberi sertifikat mereknya, biasanya dikirim melalui email atau bisa ditanyakan ke DJKI-nya untuk merek ini apakah sudah terbit. Nah, bisa juga melakukan pengecekan di laman pangkalan data kekayaan intelektual ya. Di situ kan ada statusnya. Kalau dia statusnya sudah didaftar dan ada nomor pendaftaran, biasanya diawali dengan IDM ya, sekian-sekian, itu sudah ada sertifikat mereknya. Tinggal dimintakan saja ke DJKI jika belum menerima. Nah, begitu ya. Jadi untuk pendaftaran merek UKM diberikan keringanan oleh DJKI ya, itu adalah wujud dari pemerintah mendukung usaha UMKM. Nah, saran saya silahkan diambil ya. Nah, untuk proses pengurusan surat keterangan atau rekomendasinya nanti bisa kita pandu ya, kita akan pandu bagaimana caranya, syaratnya apa saja ya. Namun itu langsung dari si pelaku usahanya yang mengurus, datang langsung ke dinas koperasi dan UKM-nya ya, atau ke dinas perdagangan atau ke dinas perindustrian ya. Jadi ngapain sih daftar gitu ya. Nah, dari semua proses sudah menunggunya lama gitu ya prosesnya ya. Ini banyak sekali nih yang mengatakan lama sekali sedangkan saya mau usaha seperti itu ya. Jadi fungsi pendaftaran merek itu adalah untuk mendapatkan perlindungan hak eksklusif ya. Hak eksklusif itu adalah hak yang diberikan oleh negara bagi pemilik merek ya untuk menggunakan merek itu atau melarang orang lain atau mengizinkan orang lain ya. Hak eksklusif itu diberikan hak untuk menuntut apa itu baik perdata maupun pidana kepada pihak lain yang menggunakan tanpa izin karena kaitannya adalah perlindungan atas hak ekonominya Bapak Ibu dalam berdagang menggunakan merek itu. Nah, jika misalnya digunakan oleh orang lain tanpa izin, bagaimana Bapak Ibu melakukan tuntutan ya, menggunakan hak perdata dan pidana yang telah diberikan oleh negara ya dengan dasar kepemilikan sertifikat merek. Sepanjang tidak ada bukti kepemilikan sertifikat merek, maka tidak bisa pelaku usaha melakukan tuntutan kepada pihak lain ya menggunakan mereknya karena tidak memiliki dasar. Apa dasar kepemilikannya? Tidak ada gitu. Jadi harus dimohonkan perlindungan hak eksklusifnya ya. Nah, kenapa lama ya? Karena ada proses tahapan pemeriksaan ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi persaingan tidak sehat ya. Jadi perlindungan merek itu juga harus juga memperhatikan konsumen ya. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan pemeriksaan, diberikan saja sertifikat mereknya seketika ya, ternyata mirip dengan merek yang sudah terdaftar ya. Terjadi kesesatan ya ataupun kebingungan dari masyarakatnya untuk membedakannya. Ini merek ini kenapa sama begitu ya. Nah, itu terjadi nanti persaingan tidak sehat. Nah, oleh karena itu dilakukan pemeriksaan dan makanya prinsip daripada pendaftaran perlindungan merek itu harus diajukan pertama kali ya. Jadi first to file ya. Jadi siapa yang memohonkan lebih dulu ya ke DJKI melalui permohonan, maka itu yang akan diproses dan akan diberikan gitu. Meskipun yang mengajukan lebih dulu ini belum menggunakan
merek itu, gitu. Jadi asasnya adalah first to file ya, harus dimintakan melalui permohonan. Apakah itu mengajukan sendiri atau melalui jasa konsultan hak kekayaan intelektual, begitu. Nah, jadi untuk melindungi hak ekonominya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau biasanya kan merek itu digunakan terus-menerus akan memberikan reputasi ya, kemudian identitas daripada jaminan produknya, asal-usulnya. Nah, semakin lama digunakan otomatis akan membentuk pelanggan ya, konsumen yang loyal ataupun yang setia ya, yang sudah melekat dalam ingatan konsumennya. Oh, merek Bapak Ibu tuh yang terbaik misalnya begitu ya, otomatis pesanan ya, pembelian itu kan akan meningkat. Nah, itu bisa dialihkan jika misalnya Bapak Ibu tidak lagi mau menggunakan merek itu. Nah, itu bisa dialihkan ke pihak lain atau diwariskan ke anak gitu ya, atau ke pasangan seperti itu. Karena ada nilai ekonomisnya begitu. Jadi dia merek ini sama dengan aset ya, aset berharga seperti rumah, sertifikat rumah ataupun BPKB ya, BPKB mobil gitu ya. Bedanya adalah kalau merek ini merupakan aset intangible ya, aset yang tidak terlihat atau tidak berwujud ya, tapi dia memiliki nilai seperti itu. Nah, demikian. Apabila ada yang mau dipertanyakan ya ataupun belum jelas, boleh kontak kami ya atau kirim komen. Nanti kami insya Allah akan membantu membalasnya dan memberikan penjelasan ya. Bagi pelaku usaha UKM yang ingin mendaftarkan mereknya, kami Rangemark memberikan program ya, yaitu webinar series yang akan kami adakan dan sudah berjalan juga ya, webinar series ke 1 sampai dengan 3. Nah, ini mau yang keempat besok hari Jumat. Jika ada yang mau ikut, boleh silahkan. Karena kami setiap hari Jumat itu dalam webinar series memberikan giveaway ya, gratis bagi 2 pelaku usaha UKM yang terpilih untuk kami fasilitasi pendaftaran merek UKM-nya. Nah, ini adalah salah satu wujud kami berkontribusi bagi pelaku usaha UKM Indonesia untuk bisa melindungi ya, kekayaan intelektualnya khususnya merek. Nah, untuk yang terpilih itu ada nanti syarat dan ketentuannya dari tim kami. Jikapun para pelaku usaha UKM sudah mendaftarkannya ya, sudah punya sertifikat merek, boleh di-share bagi yang belum ya. Demikian kami sampaikan. Jika ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe ya, kemudian di-share kepada yang membutuhkan informasi ini. Salam dari kami Rangemark, lindungi kekayaan intelektual Anda sebagai aset intangible Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.